Perkenalkan, nama Ibu Ati Kusmayati. Di sini saya mengajar seni budaya. Oke, pada hari ini kita akan mempelajari seni budaya materi seni tari tentang keunikan gerak tari tradisional. Coba perhatikan ke sini anak-anak. Di sini ada dua gambar. Ada gambar tari legong dan ada gambar tari merak. Tari legong berasal dari Bali, dan tari merak berasal dari Jawa Barat. Sebelum melanjutkan ke materi, silakan anak-anakku buka buku paketnya pada bab 5 halaman 70 sampai 80. Lanjutkan, kita lihat dulu peta kompetensi pembelajarannya. Materi yang akan dipelajari adalah keunikan gerak tari tradisional. Dilihat dari keunikan motif gerak tari tradisional dan keunikan ragam gerak tari tradisional. Nanti diakhiri, kalian harus mampu melakukan gerak tari tradisional. Dilanjutkan, apa sebenarnya yang disebut dengan tari tradisional? Keunikan apa yang ada dalam tari tradisional? Tari tradisional adalah suatu tarian yang tumbuh, lahir, berkembang di kalangan masyarakat, berpedoman pada adat kebiasaan dan dilakukan secara turun-temurun. Dilanjutkan pada ragam gerak tari atau jenis tari tradisional. Jenis tari tradisional terbagi dalam 3 bagian. Ada tari klasik, ada tari rakyat, dan tari kreasi baru. Tari klasik adalah tarian yang lahir, tumbuh di kalangan keraton atau istana. Sehingga lihat di sini, dari pakaiannya, dari tata rias, dari geraknya, sangat mewah. Tari klasik ini berpedoman pada aturan, mempunyai pakem-pakem tertentu, dan gerakan-gerakannya tentu sudah baku. Lanjutkan pada tari rakyat. Tari rakyat adalah tarian yang tumbuh di kalangan masyarakat lokal. Coba perhatikan dari gerakannya, dari pakaiannya, dari tata riasnya, sangatlah sederhana. Oke, sedangkan tari kreasi baru adalah tarian yang sudah mengalami perubahan dan pengembangan, tetapi tetap tidak meninggalkan tradisi yang ada. Dilanjutkan pada bentuk penyajian tari. Dilihat dari jumlah penarinya. Bentuk penyajian tari terdiri dari tari tunggal, tari berpasangan, tari kelompok, dan tari atau drama tari. Sini lihat, perhatikan ke sini, ada gambar di sini. Tari apa ini? Iya, betul. Ini adalah tari Gatot-Kaca. Ditarikan oleh berapa orang? Iya, betul, hanya 1 orang. Di sini contohnya adalah tari Gatot-Kaca ditarikan oleh 1 orang penari laki-laki. Jadi tari tunggal adalah tarian yang dibawakan oleh 1 orang saja, baik laki-laki ataupun perempuan. Oke, lanjutkan pada tari berpasangan. Di sini ada laki-laki, ada perempuan. Oke, secara berpasangan, ada lawan jenis. Jadi, tari berpasangan menurut kalian apa? Iya, betul. Tari berpasangan adalah tarian yang dibawakan oleh 2 orang atau lebih secara berpasang-pasangan. Tetapi harus adanya interaksi.
ya, antara penari yang satu dengan yang lainnya. Dilanjutkan pada tari kelompok. Oke, di sini ada contohnya perempuan semua banyak ya jumlahnya. Iya. Tari kelompok adalah tarian yang dibawakan oleh 1 orang, 2 orang, 3 orang ataupun lebih 5 orang, ya. Dilakukan secara bersama-sama. Tentunya harus kompak dan harmonis. Sedangkan drama tari adalah tarian yang membawakan alkisah atau mengangkat suatu cerita atau mengangkat suatu tema. Dilanjutkan pada unsur pendukung gerak tari. Suatu tarian tidak akan berhasil tanpa adanya unsur pendukung lainnya. Antara lain, unsur pendukung adalah 1 iringan, 2 busana atau kostum tari, tata rias, properti tari, dan tata panggung atau tata pentas. Jadi, apa keunikan gerak tari? Iya, bisa dilihat dari sini. Keunikan gerak tari dilihat dari motif geraknya. Ada gerakan mata. Coba lihat di sini. Ini contoh dari tari Bali atau tari tradisional Bali. Memperlihatkan apa ciri khasnya? Ada keunikan apa di sini? Ada keunikan lirikan bola mata. Ke kanan, ke kiri, penari ini melirik. Ya, keunikan dari motif gerak tari dalam tari Bali kebanyakan menggunakan lirikan mata. Ya, yang kedua, keunikan motif gerak tari dari tari Gending Sriwijaya. Ya, lihat ke sini contoh yang kedua. Dari tari Gending Sriwijaya. Keunikan motif geraknya apa? Lihat ke sini. Di sini ada lentikan jari-jari penari. Disinilah keunikannya. Disinilah ciri khasnya dari motif gerak tari Sriwijaya, yaitu lentikan jari-jari tangan penari. Lain halnya dengan tari Sijalak Barakah. Keunikannya dari apa? Dari kekuatan kaki dan kekuatan tangan. Jadi, menurut kalian keunikan gerak tari itu apa? Iya, betul. Keunikan itu istilah lainnya adalah ciri khasnya. Apa yang menjadi ciri khas dari tari tersebut? Keunikan yang lain atau unsur pendukung yang lain dilihat dari tata rias dan tata busana. Kenapa sebuah tarian menggunakan tata rias dan tata busana? Iya, karena tanpa unsur ini, sebuah tarian tidak akan menarik, tidak akan indah. Makanya kita gunakan adanya tata rias, tata busana. Untuk apa fungsinya? Iya betul, fungsinya itu adalah 1, untuk adanya penokohan. 2, untuk mempercantik. Kalau kalian nanti pertunjukan tari tanpa menggunakan tata rias, tanpa menggunakan kostum atau busana, enak dilihat tidak? Enak dipandang tidak? Menarik tidak? Indah tidak? Tentu tidak. Makanya dalam pertunjukan tari memerlukan unsur pendukung yang lainnya. Ya seperti ini, adanya tata rias, adanya tata busana. Unsur yang paling penting dalam sebuah tarian adalah unsur iringan tari. Kenapa harus ada iringan tari? Sebuah tarian tanpa menggunakan iringan atau musik, enak dilihat tidak? Iya, tentu tidak. Makanya di sini unsur pendukung lainnya adalah iringan tari. Untuk apa? Untuk memberikan ritme, untuk memberikan ketukan dalam gerak tari.
Nah, nanti di akhir pembelajaran, kalian harus bisa memeragakan gerak tari. Nanti kalian silakan dilatih di rumah. Ya, bagaimana ini gerak untuk tari putra dan ini untuk gerak tari putri. Ya, silakan nanti untuk properti. Apa itu properti? Nah, di sini penari putra menggunakan properti tarinya yaitu rebana. Nah, kalaupun tidak ada di lingkungan sekolah kalian, silakan menggunakan properti yang ada, sesuaikan dengan lingkungan masing-masing. Misal, ibu menggunakan pisin atau piring kecil, ya kita praktekkan. Ya, misal untuk laki-laki ya, tari putra, gerakan ke satu, misal satu, ini kaki kanan diangkat, turunkan. Kaki kiri diangkat bergantian. Paham? Ya, nanti kalian lakukan atau peragakan. Gerakan kedua, misal kaki kanan langkahkan ke depan atau sarong. Pisin di depan, tangan lurus, kedua tangan lurus. Angkat lagi. Gantian ke sebelah kanan dan sebelah kiri. Paham ya anak-anak? Iya. Oke, kita peragakan yang ragam gerak tari putri. Di sini propertinya adalah kipas. Ya. Lihat dari gambar ini. Ibu akan mencontohkan hanya satu ataupun dua. Ya. Gunakan kipas. Kalaupun tidak ada kipas, kalian bisa menggunakan selendang ataupun sampur atau yang lainnya. Pegang kipas di kedua tangan. Kaki kanan dan kiri bisa bergantian ke depan. 1 dengan hitungan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang lain, gerak yang lain bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup anak-anak. Nah, nanti kalian harus bisa memeragakannya atau mempraktekannya. Dilanjutkan, mudah-mudahan tadi kalian bisa memahami dari paparan materi yang Ibu sampaikan. Oke, di akhir pembelajaran tentunya ada tugas atau tagihan-tagihan. Di sini ada tugas tagihan aspek pengetahuan dan tugas aspek keterampilan. Kalian bisa baca di sini? Ada 5 tagihan atau soal, bentuknya esai. Silahkan nanti kalian kerjakan dan serahkan pada guru seni budaya masing-masing. Ya. 1, jelaskan yang dimaksud dengan tari tradisional. Apa yang dimaksud dengan tari tradisional menurut pembahasan tadi? 2, jelaskan yang dimaksud tari tradisional rakyat. Ragam gerak tari rakyat itu apa? Ketiga, tuliskan 5 tari tradisional rakyat beserta asal daerahnya. Keempat, tuliskan 5 tari tradisional klasik beserta asal daerahnya. Dan kelima, jelaskan bentuk penyajian tari. Itu tugas atau tagihan dalam aspek pengetahuan. Nanti kalian silahkan serahkan pada guru seni budaya masing-masing di sekolah kalian. Ya, untuk aspek keterampilannya, tadi yang Ibu contohkan, tadi yang Ibu peragakan. Silahkan kalian di rumah mempraktekannya, memperagakannya, dan silahkan nanti kalian lakukan bisa secara individu ataupun kelompok.
Sekian pembahasan atau paparan materi dari Ibu. Tetap anak-anak, selalu jaga kondisi kesehatan kalian, selalu ingat pada protokol kesehatan. Tentunya kalian harus selalu pakai masker, diam di rumah kalaupun tidak ada kepentingan yang mendesak. Ingat harus selalu cuci tangan supaya kalian terhindar dari segala wabah penyakit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.